Malam, Kak. Malam, Kak. Kemudian lereng di lapangan tambang. Terus kita masuk ke batasan masalah. Kalau batasan masalah ini kalian buat aja apa aja sih yang membatasi praktikum kalian. Misalkan kalian bisa nyebutin lokasinya hanya dilakukan di mana, terus juga waktu penelitiannya kapan. Pokoknya yang bisa membatasi dari praktikum kalian itu kalian buat di batasan masalah. Nah, kalau yang kelima ada sistematika penulisan. Kalau sistematika penulisan ini tuh isinya kayak langkah-langkah atau kalian buat dari bab satu. Jadi di bab satu itu isinya ada latar belakang, rumusan masalah, tujuan masalah, batasan masalah, sistematika penulisan, sama diagram alur penulisan. Terus lanjut bab 2 itu ada tinjauan pustaka, kalian jelasin secara singkat isi dari bab 2 itu ada apa aja. Terus bab 3 juga sama sampai kesimpulan. Jadi kalau sistematika penulisan tuh kayak ya urutan penulisan laporannya aja. Terus kalau yang keenam diagram alir praktikum ini ada contohnya udah dikirim ke grup ya. Jadi diagram alir itu dibuat dari mulai terus sampai akhir penelitian. Jadi kayak langkah-langkah dari praktikumnya. Terus ada bab 2 tinjauan pustaka. Kalau tinjauan pustaka ini isinya teori-teori yang berkaitan dengan modul praktikum. Jadi ini kalian sesuaiin aja dengan judul modul. Terus di modul juga ada kok dasar teorinya, tapi di sini kan hanya membahas singkat ya buat dasar teorinya kalau di modul. Jadi nanti untuk di laporannya kalian bisa lebih banyak penjelasannya. Terus yang bab 3 ada metode praktikum. Kalau metode praktikum ini ada dua subbab. Yang pertama itu alat dan bahan. Kalian bisa sertakan foto alat dan bahan sama praktikum. Tapi kalau misalkan kalian gak sempet moto alat dan bahannya saat praktikum, kalian bisa ambil di internet. Terus di modul juga ada kok contohnya di sini kayak Smith Hammer, terus form pengamatan alat pembersih.
Terus kalian jelasin juga dari alat dan bahan ini tuh kegunaannya apa. Terus ada prosedur praktikum juga ada ya di modulnya masing-masing. Jadi kalian bisa ikutin aja prosedur yang ada di modul. Selanjutnya bab 4 analisis dan pembahasan. Jadi analisis dan pembahasan ini disesuaikan dengan judul modul dan berisikan hasil analisis sesuai dengan lembar modul. Jadi buat di bab 4 ini kalian masukin tabel dari masing-masing modul ya. Misalkan ini tabel uji kekuatan batuan. Jadi kalian masukin tabelnya. Ini juga udah sempet dibahas ya di grup kalau misalkan sudut pukulannya itu 90 derajat karena kemarin waktu ngambil data pakai Smith Hammer-nya kan kita ngambilnya tegak lurus ya. Jadi sudut pukulannya tuh 90 derajat. Terus kalau kode bidang uji ini disesuaikan aja sama bidang yang kalian ambil. Kemarin ada 10 bidang kan, berarti nanti ada 10. Terus buat nilai lenting palu ini nilai yang keluar dari Smith Hammer. Bentar, ini dari tadi nggak share screen ya? Maaf ya, lupa share screen. Oke, jadi untuk tabel kan ada sudut pukulan kayak tadi yang udah dijelasin. Terus ada nilai lenting palu. Bentar ya. Aca, jangan berisik, Ca. Kita lanjut lagi ya. Jadi tadi tuh untuk formatnya kalian bisa lihat ya di GCR juga udah ada, terus juga untuk modulnya juga udah dikirimin di grup. Jadi nanti kalian sesuaiin aja kayak tujuan, dasar teori, alat dan bahan, sama prosedur praktikum. Nah, sekarang kita lanjutin bagian analisisnya tadi. Jadi untuk analisis itu kan kalian masukin tabel uji kekerasan batuan misalkan. Terus kalian masukin tabelnya. Setelah itu di sini kan ada beberapa nilai ya, kayak sudut pukulan ini tadi udah dijelasin juga pakai 90 derajat. Kode bidang uji disesuaikan sama bidang uji yang kalian ambil. Terus juga kalau nilai lenting palu atau rebound ini nilai yang keluar dari Smith Hammer. Jadi kalau misalkan dalam satu bidang itu kalian ngambil 10 titik, berarti nilai R-nya ada 10 gitu ya. Terus untuk R maksimum ini nilai yang terbesar dari nilai 10 R tadi. Terus juga kalau nilai minimum itu nilai yang paling kecil. Terus ada rata-rata sama simpangan baku, terus ada koefisien variasi, dan ada estimasi kuat tekan uniaksial MPa. Nah, kita ke modul praktikum. Jadi di sini ada analisisnya. Untuk analisis ini yang pertama ada kondisi permukaan batuan. Apakah batuannya lapuk atau kasar? Dapat menurunkan nilai rebound. Terus kelembaban, permukaan yang basah cenderung menghasilkan nilai yang lebih rendah dibandingkan permukaan kering. Terus ada orientasi bidang pengujian, ini arah pegas terhadap arah laminasi atau rekahan dapat memengaruhi respon elastik batuan. Terus yang terakhir ada jenis batuan. Batuan beku umumnya menunjukkan rebound lebih tinggi dibandingkan batuan sedimen lunak. Nah, kemarin juga udah dikirim ya buat cara menentukan estimasi kuat tekan uniaksial MPa ini pakai grafik yang ini. Nah, jadi di sini kan ada grafik, jadi kalian bisa sesuaiin aja. Misalkan R-nya itu rebound value ini kita pakai nilai R. Terus untuk
densitasnya di sini kalian bisa cari di internet ya, sesuaiin sama jenis batuan yang ada di embung E. Nanti misalkan densitasnya tuh ada di 21. Terus nilai nilai R-nya itu ada di 15. Ini kita bisa ambil garis 15 sama 21. Berarti nilainya sekitar segini ya, sekitar 18 MPa gitu ya. Jadi itu untuk cara menentukan estimasi kuat tekan pakai grafik. Nanti kalau misalkan udah kalian buat analisis dan pembahasannya, kalian interpretasiin aja kayak dibuat penjelasan hasil dari analisisnya apa aja. Terus kalau modul 2 ini judulnya pemantauan pergerakan lereng. Sama kayak tadi ya, di sini ada tujuan, dasar teori, alat dan bahan, prosedur praktikum, terus analisis. Bentar ya, kita berhenti bentar karena lagi ajan. Contoh penulisan tabel dan gambar. Misalkan ada tabel, nah kalian tuh di atasnya tabel tuh harus ada penjelasan dulu tentang tabel tersebut. Jadi nanti ada penjelasan sedikit dan menunjukkan ke tabel yang kalian masukin. Untuk tabel, judul tabelnya ada di atas ya.
Kalau gambar sama, tapi untuk gambar judulnya ada di bawah. Itu aja sih untuk penulisan laporan, dan jangan lupa laporan ini kan individu, nanti kalian buat PPT juga untuk presentasi kelompok. Kalau udah, mungkin mau nanya dari kalian, apakah ada yang mau share screen untuk nunjukin pengerjaan laporannya atau pengerjaan dari datanya, atau ada yang mau ditanyain? Mau nanya Kak, Ya. sebelumnya untuk yang di tabel itu kan ada yang udah Kakak kirim ya, yang di link itu untuk tabel pengerjaannya. Nah itu kan nanti kan kami akan ngerjain itu di Excel dulu lah ya gitu kan, masukin datanya itu. Nah kalau nanti di Excelnya itu formatnya nggak sama kayak tabel yang Kakak share screen barusan, tapi isinya sama, boleh nggak Kak? Oke, untuk formatnya ya nggak apa-apa ya kalau misalkan isinya sama. Terus tadi tuh ada yang ngirimin tabel, ini mungkin bisa jadi referensi kalian ya. Ini ada yang udah ngirimin tabel untuk uji kekuatan batuan. Jadi nanti tuh bakal ada 10 bidang sesuai dengan pengambilan data, kan ada 10 bidang ya. Jadi dibuat dari masing-masing 10 bidang ini kayak gini. Kalau misalkan formatnya ada beda nggak apa-apa, yang penting isinya sama. Kalau yang lain ada yang mau nanya? Nggak mau nanya lagi Kak. Ya. Tadi kan kalau saya nyoba di Dips itu dapatnya dia kan analisis kinematiknya wedges ya. Nah, kata kakak tadi kan barusan disamain planar itu gimana jadinya kak? Oh, coba kamu bisa share screen nggak? Pokoknya kak Dipsnya ya. Iya, dipsnya. Bentar ya kak. Oke. Jadi kalau di dips itu kan dia ada ini ya, potensi peruntuhannya tuh ada berapa persen gitu. Misalkan untuk yang peruntuhan planar dia berapa persen di analisis kinetiknya. Terus untuk peruntuhan baji itu berapa. Tapi aku dapat dari Bang Geraudo tuh disamain planar semua. Jadi kalian pakai yang persentasenya paling tinggi aja. Kamu dapatnya berapa aja persentasenya? Yang paling tinggi persentasenya itu wedges kak. Oke, ini coba aku tanyain lagi ya ke Bang Geraldo. Kalau yang lainnya gimana? Ada yang mau ditanyain? Atau mau asis laporan atau datanya?
Jadi share screen nggak Kak itu tipsnya? Iya, boleh share screen aja. Udah kelihatan belum ya Kak? Udah kelihatan. Kelihatan nggak ya Kak? Kelihatan. Nah ini Kak, dia jadi kalau yang di Wedges dia 58% kalau nggak salah. Sedangkan kalau planner itu 20%. Oke. Dari kelompok lain apa? Oh ya, kalian satu kelompok ya, jadi sama semua ya? Atau ada yang beda dapatnya? Kalau dapatnya wages yang lebih besar, itu dulu aja deh, nanti aku pastiin lagi ya, soalnya belum dibalas lagi chatnya. Kemarin di info ini pakai planner sih, jadi aku juga mikirnya planner kan, tapi kalau dapatnya wages ya udah nggak apa-apa, biar nanti dipastiin lagi ya. Nanti aku kasih lihat juga ke Bang Graudonya. Dari kelompok lain ada yang beda nggak dapatnya? Atau sama semua? Sama Kak, soalnya RA di SIF ini cuma satu kelompok. Iya, satu kelompok kalian. Ya udah deh, kalau misalkan dapatnya itu. Terus buat pengolahan datanya udah aman, yang pakai Excel dan lain-lain, sama laporannya udah aman belum? Sejauh ini cukup aman nggak? Oke, berarti udah aman ya, udah paham semua. Atau ada yang mau ditanyain? Ya, Johannes. Kak mau nanya, itu kan kalau kami kan buatnya itu kan ada 10 ya kan Kak. Terus kalau misalnya di copy dari Excel itu ke PPT itu kayak ke Word itu dia kayak lewat gitu Kak. Boleh nggak kalau tabelnya di screenshot aja Kak? Boleh. Di screenshot aja nggak apa-apa. Oh iya juga ya. Berarti nanti nggak ada daftar tabel nggak Kak? Karena nggak ada tabel. Oh iya ya, ada daftar tabel ya, bentar ya.
Ini kan kalian buatnya tuh rata-rata komanya tuh masih yang sampai panjang gitu kan. Yang di simpangan baku tuh komanya sampai panjang banget. Jadi bisa lebih singkat aja. Jadi nanti tabelnya tuh bisa lebih kecil-kecil lagi biar bisa masuk ke Word. Gimana? Kalau untuk yang uji kekerasan batuan itu Kak, Iya. oke ya Kak. Oke Kak. Makasih Kak. Yang ini kan misalkan ini jadi biar nggak terlalu singkat kalian bisa dikecilin aja tabelnya nanti biar muat ke Word-nya gitu ya. Udah ada lagi? Oke Kak. Nggak mau nanya Kak. Iya. Itu kan tadi kalau yang dibilang Johannes kan di SS. Nah, kalau kita nge-copy dari Excel terus kita paste ini di Word tapi pilih yang format paste yang picture gitu, itu bisa Kak masuk tabelnya gitu kan. Boleh nggak itu dibikin tabel tetap Kak? Bukan kan itu bukan SS-an gitu Kak. Tetap dibikin tabel 4 titik berapa gitu. Bisa nggak Kak? Harusnya bisa-bisa aja sih, itu juga bentuknya tabel kan, nggak apa-apa. Berarti kalau nggak di SS tapi pilih format tempelnya yang apa sih namanya tempel yang Uh, picture gitu boleh ya Kak dibikin tabel bukan gambar ya. iya bisa. Oke Kak, makasih Kak. Oke, ada lagi. Kalau nggak ada, kita absen dulu ya. Ini kelas RA kelompok 1. Kolisa Martin ada, Kolisa. Sherly Dwi ada. Sherly ada. Shirley apa Kak? Absen, Itu absen. izin Oh iya ya. Izin ya. yang Oke. apa namanya? Itu cara mengajar Kak. Oke, oke. Tadi udah chat juga. Kalau Zaki Ramadan, Zaki hadir Kak? Sherly hadir Kak. oke, oke. Paki Ananda, Kak Faki Ananda lagi ini juga cara mengajar, tapi dia lagi OTW ke sini. Saya udah ngabarin dia juga Kak. oke. Dimit ada kok. Fatur Rahman ada. M. Fatur Rahman ada. Amanda Destiarika, Hadir Kak. Brikita, Hadir Kak. Yohanes, Hadir Kak. Diki Ferdiansyah, Kak. Putri Intan. Hadir Kak. Kelas RA udah semua atau ada yang belum dipanggil? Saya Kak, Saya belum. Kak. Siapa? Coba Raisen aja ya. Adrian Kak. Oke, Adrian sama Zepora ya. Iya Kak. Oke, udah hadir semua. Saya belum Kak. Yongki kelas A atau B? A atau C? Oh ada ya. A. A. Udah diabsenin semua. Yang nggak ada cuman Kolisa ya. Kolisa ada nggak Kolisa? Kalau kelas RC yang kemarin nggak hadir, ada Delima hadir nggak? Delima nggak ada ya? Oke.
Reski Putra ada. Reski hadir, Kak. Oke. Sama Muhammad Akbar Maulana ada. Tadi sempet join ya, tapi udah nggak hadir lagi. Jadi kita absenin semua ya. Hadir semua. Oke, udah nggak ada lagi yang mau ditanyain. Kak, maaf Kak. Yang RC Jonathan hadir Kak. Oh iya Jonathan. Kelompok 1 atau kelompok 4? Kelompok 4 Kak. Oke, udah. Kak RC Regi Sinaga hadir, Kak. Raju Sinaga, bentar. Kelompok berapa? Kelompok 4, Kak. Oh, kelompok 4. Oke, udah hadir. Izin Kak, hadir Kak. Oke, kelompok RC udah hadir semua ya. Yang nggak hadir Delima sama Abdurrahman Zidan. Yang lainnya hadir semua. Izin Kak, saya hadir Kak, Abdurrahman. Oke. Delima nggak hadir ya berarti. Oke, yang kelas SD Delima nggak hadir. Kalau kelas RA yang nggak hadir ada Kolisa. Udah Kolisa aja yang nggak hadir. Oke, nggak ada lagi yang mau ditanyain. Ya, Johannes. Kak, ini Kak mau nanya di modul 1 Kak, Modul di 1. grafik. Oke, boleh bentar ya. Kita buka dulu grafiknya. Tadi yang Raihan siapa yang Raihan? Ini Kak, si Akbar. Oh, Akbar. Oke, udah diabsenin kok. Yang bagian grafik Kak, di modul 1 Kak. Oh iya, modul 1 ya. Nah ini Kak, kan ini misal Kak, kita udah tahu density-nya, kita udah tahu ribbon value-nya. Habis itu kita jadi tahu kan Kak, UCS-nya itu berapa. Nah, ini Kak untuk average deviation of strength itu tuh dipakai nggak Kak? Apa gimana sih Kak cara penggunaannya itu? Atau dibiarin aja Kak itu Kak? Oh, yang ini ya. Gini nggak dipakai ya, karena kan di tabelnya yang dipakai itu cuma compressive strength-nya aja kan. Jadi kita pakai compressive strength-nya aja. Kalau average ini dia kayak rata-rata dari standar deviasinya gitu sih. Jadi yang dipakai Oke Kak. kompresifnya, density sama ribbon value. Oke Kak, terima kasih banyak Kak. Oke. Ada lagi yang mau nanya? Kak mau nanya, Ya. itu kan nanti ada 10 bidang tuh untuk yang uji ini kan, Smith ini. Nah, itu tuh berarti nanti masing-masing bidang itu kan nanti dapat nilai ribbonnya. Nah, berarti masing-masing itu juga dapat nilai UCS-nya kan, Kak? Nggak dirata-ratain semua, cuman per bidang itu berapa UCS-nya, bidang 2 berapa UCS-nya gitu. Sesuai tabel yang Kakak kirim, Iya, sesuai tabelnya aja. bukan keseluruhan kan? Bukan. Jadi ini ada contohnya ya. Untuk tabelnya tadi ada contoh kayak gini dibuatnya. Jadi nanti Berarti nanti ada, oh ya, Iya, kayak gini ya. nanti ada 10 UCS kan, Kak? Iya, ada 10 CS. Oke, Kak. Terima kasih, Kak. Oke, ada lagi? Berarti itu punya kami udah benar Kak, yang Kakak share screen barusan. Udah aku kirim juga ke abangnya. Nah, jadi aku juga udah dapat balasan ya buat yang jenis keruntuhan itu. Kalau misalkan dapatnya wedge, dapat masukin aja wedges, oke?
kalau dapat keruntuhannya yang wedges ya, masukin aja nggak apa-apa. Oke, ada lagi yang masih bingung? Kalau nggak ada, mungkin sekian ya untuk asistensinya. Jangan lupa deadline-nya besok, ngumpul tepat waktu karena tidak ada penambahan pengumpulan di GCR. Nanti kalau misalkan masih ada yang dibingungin bisa tanya aja di grup lewat chat. Mungkin sekian dan terima kasih udah join. Maaf juga kalau misalkan penjelasannya masih kurang paham lah gitu. Jadi sekian untuk asistensinya. Terima kasih dan boleh